Tidak ya, Yesus tidak lahir 25 Desember ya. Dan bahkan menurut saya hampir pasti dia tidak lahir 25 Desember. Mengapa? Karena 25 Desember itu, kalau menurut Lukas 2 ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi waktu Yesus dilahirkan, itu bertepatan saatnya dengan para gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Dan fakta ini sulit untuk mengatakan Kristus lahir pada bulan Desember. Kenapa? Karena bulan Desember itu musim dingin di Israel. Ingat bahwa Israel terletak pada garis lintang yang sejajar dengan Jepang dan Korea Selatan. Ya, dan karena itu bulan Desember itu musim dingin. Dan karena itu saudara, maka sukar sekali bahwa pada zaman atau pada musim dingin seperti itu, lalu gembala-gembala bisa ada di padang. Jadi rasanya memang tidak bisa Yesus lahir 25 Desember. Walaupun ada pro kontra tentang hal ini ya. Seorang penulis di internet namanya Insinyur Herlianto. Dia mengatakan kelihatannya bulan dan tanggal itu 25 Desember tidak tepat. Soalnya pada bulan Desember dan Januari di Palestina iklimnya cukup dingin dengan beberapa tempat bersalju. Sehingga agaknya tidak mungkin ada bintang terang di langit. Dan para gembala bisa berada di padang Efrata dalam keadaan musim demikian. Demikian juga tentu Kaisar Agustus tidak akan mengeluarkan kebijakan sensus untuk menyuruh penduduk Yudea melakukan perjalanan jauh dalam suasana dingin yang mencekam, sehingga Maria yang hamil mesti melakukannya. Jadi memang sukar untuk mengatakan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Clemens dari Alexandria pernah mengatakan Yesus dilahirkan pada tanggal 25 bulan Pakon. Bulan Pakon itu bulan Mei, ya. Namun juga tidak pasti. Ya. Lalu bulan apa Yesus dilahirkan? Kita memiliki data yang lain dari Alkitab, yaitu waktu Sakaria masuk ke dalam bait Allah, lalu bertugas di sana. Waktu itu berkisar bulan Siwan. Bulan Siwan itu Mei sampai Juni. Dan dengan memperhitungkan lama kandungan Elizabeth dan Maria, maka diperkirakan kelahiran Yesus terjadi pada sekitar Hari Raya Pondok Daun, yakni tepat di bulan Tisri. Ya, bulan Tisri itu sekitar bulan September atau Oktober. Jadi ini mungkin jelas lebih mungkin ya. September atau Oktober ketimbang Desember. Ya. Tapi kepastiannya memang tidak ada yang tahu pasti. Tapi kenapa kita lalu membuat Natalnya pada 25 Desember? Ya, itu memang ceritanya panjang dari berbagai ensiklopedia, misalnya ensiklopedia Britannica, ya, ensiklopedia Britannica juga ensiklopedia Americana dan banyak ensiklopedia yang lain. Ya, memang mengatakan bahwa memang pada zaman itu, misalnya itu dimulai dari Roma. Itu memang kalau misalnya dalam ensiklopedia Britannica sendiri mengatakan bahwa 25 Desember itu ada kaitannya dengan hari raya kafir Romawi yang menandai hari lahir dari matahari tak terkalahkan. Memang harus diakui dari sejumlah ensiklopedia bahwa 25 Desember itu ada hubungan dengan hari raya kafir. Lalu gara-gara itu ada latar belakang kafir ini lalu membuat sejumlah orang, termasuk sejumlah gereja, termasuk di Kupang sini, yang lalu anti terhadap perayaan Natal. Bagi mereka, 25 Desember itu hari raya kafir. Karena itu orang Kristen tidak boleh merayakan Natal. Orang Kristen yang rayakan Natal sama dengan orang Kristen yang terlibat kekafiran. Menurut saya mereka kurang belajar, saudara ya. Kurang belajar sejarah. Memang, di Roma pada masa itu orang menyembah satu dewa yang namanya Dewa Matahari. Namanya Dewa Mitra. Dan setiap kali perayaan mereka membuat satu festival yang sangat ramai. Pakai pohon cemara, pakai bakar lilin di pohon cemara dan sebagainya. Ada salju-saljuan dan sebagainya. Dan itu namanya Festival Saturnalia. Terjadi pada 25 Desember. Di Roma pada abad yang keempat, itu lalu Kaisar Konstantin itu menjadi Kristen. Karena Kaisar Konstantin menjadi Kristen, lalu dia menetapkan kekristenan harus menjadi agama resmi di Roma. Maka saudara, pejabat-pejabat Romawi, demi jabatan mereka, demi uang, demi kekayaan dan sebagainya, lalu mereka akhirnya mau memeluk agama Kristen. Padahal mereka tidak pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi KTP mereka lalu jadi Kristen. Otak mereka masih kafir, hati mereka masih kafir dan sebagainya. Tapi KTP-nya Kristen demi jabatan. Maka mulai muncul banyak orang Kristen KTP di sana. Jadi saudara, mereka ke gereja ya ke gereja. Tapi tiap tanggal 25 Desember, hari kelahiran Dewa Mitra, Dewa Matahari, mereka terlibat dalam festival Saturnalia yang kafir itu. Dari tahun ke tahun seperti itu, maka pemimpin gereja lalu berpikir, wah, ini orang-orang hari Minggu, hari-hari lain datang ke gereja. Begitu 25 Desember, mereka pergi merayakan perayaan kafir. Mereka
Ya, singkat cerita mereka mengadakan rapat. Lalu mengatakan bahwa kelihatannya mereka terlalu terikat dengan satu perayaan kafir mereka. Rasanya gereja perlu membuat perayaan tandingan. Harus ada perayaan di dalam gereja untuk menyaingi perayaan Saturnalia, Dewa Mitra itu. Supaya orang-orang Kristen punya perayaan sendiri. Sehingga pada 25 Desember mereka punya perayaan di gereja, tapi supaya tidak pergi pada perayaan kafir itu. Tapi perayaan macam apa? Lalu dicarilah informasi. Siapa yang dirayakan di sana? Oh, Dewa Mitra. Kalau begitu kita rayakan Yesus. Apanya yang dirayakan dari Dewa Mitra itu? Hari kelahirannya. Kalau begitu kita juga rayakan hari kelahiran dari Yesus Kristus. Tanggal berapa mereka lakukan di sana? 25 Desember. Kita juga buat 25 Desember. Di sana pakai apa? Pohon cemara. Kita juga pakai cemara sebagai simbol, sebagai kelahiran baru. Di sana pakai apa? Lilin. Kita juga pakai lilin sebagai simbol Yesus Kristus, terang dunia. Maka saudara, sejak itu lalu dibuatlah perayaan. Di sana rayakan apa? Saturnalia. Kita hari kelahiran Yesus, Natal. Maka Natal ditetapkan dilakukan 25 Desember. Persis dengan hari raya kafir itu, Saturnalia. Supaya menyaingi hari raya kafir. Supaya begitu 25 Desember, orang Kristen tidak lagi pergi kepada Saturnalia. Tapi punya perayaan Natal di dalam gereja. Jadi tujuan Natal dibuat bertepatan dengan hari raya kafir. Bukan supaya orang Kristen menjadi kafir. Tapi supaya orang Kristen dicegah daripada kekafiran. Itulah latar belakangnya. Dan karena itu maka merayakan Natal itu tidak identik dengan kekafiran. Justru menjauhkan orang dari kafir pada tempo itu. Nah, karena itu saudara, maka Natal lalu akhirnya dijadikan tepat 25 Desember. 25 Desember bukan karena Yesus lahir 25 Desember. Tapi hanya dipaskan saja, ditepatkan saja demi persaingan perayaan itu. Mulai dari situ, lalu menyebar ke seluruh dunia 25 Desember, orang lalu merayakan Natal. Menurut saya, secara fakta saja, harus diakui Yesus memang kita merayakan Natal tidak harus 25 Desember. Kemarin saya berkhotbah Natal di satu tempat, baru tanggal 11. Besok lagi, tanggal 13 atau tanggal 14, ada perayaan Natal dan orang sudah rayakan Natal sebelum 25, bahkan sampai masuk tahun baru pun. Saya diminta orang berkhotbah Natal tanggal 10 Januari. Ya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa dari secara fakta kita memang merayakan Natal tidak persis tanggal 25 Desember. Itu jelas menunjukkan bahwa memang Yesus tidak lahir persis tanggal 25 Desember. Saya pernah menulis ini secara panjang lebar ya tentang Yesus lahir ini, juga menjelaskan tentang tahun berapa dia lahir dan sebagainya. Ya, saya pernah muat di koran Timex, tapi saudara bisa mendapatkan tulisan itu di internet. Ya, bisa saudara lihat dari www.pelangikasihministry2.blogspot.com www.pelangikasihministry2.blogspot.com. Saudara cari sana atau lewat Google, saudara bisa cari kapan sesungguhnya Yesus dilahirkan. Itu judul tulisan itu. Saya dari Google masuk ke website Pelangi Kasih. Nah, di situ saudara bisa baca tulisan saya tentang kapan sesungguhnya Yesus dilahirkan, jelaskan tentang tanggal, tahun dengan begitu banyak kutipan dari ensiklopedia, juga penjelasan tentang tahun Yesus lahir, tahun berapa dan sebagainya.